Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nah, hari ini saya akan memberikan tema sharing saya malam hari ini adalah mengubah sejarah kehidupanku. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih pola pikir, kita harus merubah pola pikir kita agar kehidupan kita ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau dulu mungkin segini-segini, mungkin tempat kita biasanya, dan nanti ke depan ke depan nanti kita bisa lebih baik lagi, bahkan mungkin bisa berlipat kali ganda. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita mau belajar dari Daud. Bagaimana Daud dapat merubah peruntungannya. Bagaimana Daud bisa merubah nasibnya. Bagaimana Daud bisa menulis ulang sejarah hidupnya dari penggembala kambing domba menjadi orang nomor 1 di Israel. Kita semua tahu kan ya, Daud pasti tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan Kristen gitu ya. Bahkan mungkin yang bukan Kristen juga tahu Daud itu siapa. Ya, Daud adalah yang ditulis Alkitab adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Sejak masa mudanya. Sejak Daud jadi gembala kambing domba, dia sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Kita tahu tidak ada orang di Alkitab yang tertulis orang yang berkenan, hanya ada 3, salah satunya adalah Daud. Intim sama Tuhan. Nah, kita tidak bahas masalah keintiman Daud sama Tuhan. Kita tidak bahas itu, karena sudah banyak pendeta yang membahas. Saya tidak ikut membahas, nanti lama. Nah, pada suatu masa, pada suatu waktu ketika Daud mengembalakan kambing domba, tahu-tahu Daud dipanggil oleh orang suruhan papanya. Ut, Daud kan, Ut, ayo pulang, dipanggil papa. Pulanglah dia. Sampai di rumah, dia lihat ada saudara-saudaranya kumpul, papanya kumpul, terus ada kakek-kakek tua datang. Ini siapa? Nih kakek-kakek tua, tahu-tahu dia didatangi, diurapi jadi raja. Mulai sejak hari itu dia tahu bahwa Tuhan panggil dia menjadi raja Israel, menjadi orang nomor 1. Tetapi belum, masih pengurapan aja. Dari situ Daud tahu bahwa panggilan hidupnya dia akan menjadi raja. Hari ini kita juga tidak membahas tentang panggilan hidup. Sudah banyak pendeta yang sharing tentang panggilan hidup. Saya tidak akan mengulangi lagi untuk panggilan hidup. Nanti kalau andai kata ada yang ingin tahu tentang panggilan hidup, nanti tanyaan saja ya. Kita lewati dulu tentang panggilan hidup. Nah, setelah selesai, habis makan-makan, habis diurapi jadi raja, kembali ke kehidupan semula Daud. Balik, koko-kokonya balik jadi tentara lagi, papanya kembali ke aktivitas awal, kakek tua Om Samuel kembali ke aktivitas awal, Daud pun kembali, tidak beda. Dia jadi angon kambing domba lagi. Jadi angon wedhus lagi. Nah, tetapi ada yang beda. Ketika Daud tahu panggilannya, dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan diri. Dia latihan. Kan zaman dulu gini, kalau zaman dulu itu menjadi seorang raja, berarti dia harus menjadi panglima perang. Tidak ada jalan lain. Harus jadi panglima perang. Karena raja di zaman itu adalah orang yang maju perang di barisan depan menjadi pahlawan perang. Karena Daud tahu dia berlatih. Tahu teman latihannya Daud? Ada yang tahu? Selama dia di padang, selama dia mengembalakan kambing domba, latihan perangnya sama singa dan beruang. Nggak main-main cari musuh ini. Sparring, kalau orang tinju zaman sekarang kan tinju. Kalau tinju itu kan cari lawan yang lebih mudah gitu kan. Cari lawan yang agak enteng-enteng. Oh, enggak mau. Raja men, levelnya beda. Berlatihnya sama singa dan beruang. Di Alkitab ada. Kalau nggak percaya nanti cari sendiri, tanya Pak Aan. Ada. Latihannya sama singa dan beruang. Bekerja keras, berlatih keras. Daud itu.
kita juga wajib bekerja keras, berlatih keras. Beberapa minggu yang lalu, mungkin minggu kemarin atau 2 minggu lalu sudah dibahas sama Aan. Sudah dibahas sama Aan tentang bekerja keras. Belajar dari semut gitu ya. Saya tidak ngulangi lagi, bukan itu juga yang saya mau bahas. Nah, yang saya mau bahas di poin yang ini. Coba buka 1 Samuel 17. Ayat yang ke-20 sampai ke-37. Itu yang menjadi pembahasan saya. Yang tadi di awal-awal jangan lupa ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu adalah intim dengan Tuhan, saya tidak bahas. Yang kedua, tahu panggilan hidupnya, nanti tanya Aan saja bagaimana tahu panggilan hidup. Berlatih dan bekerja keras, kita sudah terima. Beberapa minggu yang lalu juga sudah ada. Nah, sekarang yang saya ingin bahas pada malam hari ini adalah kita buka 1 Samuel 17. Mulai dari ayat yang ke-12, mulai dari ayat sebetulnya mulai dari ayat ke-12 sampai ke-37, tapi nanti baca-baca sendiri di rumah. Sudah di rumah ya, baca sendiri setelah ini selesai maksudnya. Itu ceritanya saya ceritakan dengan singkat supaya menghemat waktu. Itu kan ceritanya siapa namanya? Goliat nantangin bertarung. Ayo gelut 1 lawan 1. Gitu ya. Bangsa Israel ketakutan, raja pada waktu itu juga ketakutan, tidak ada yang berani. Nah, datang Daud. Daud itu dipanggil sama papanya, Ut, ini Ut, ada rantangan bawa no ke medan perang, kasih no makan koko-kokomu. Kakak-kakakmu kasih ono, ini ada kue apem, ada bakpao, bawa no. Kasihkan di medan perang supaya tidak kelaparan di sana. Sama inceng-inceng no ya, kakakmu selamat atau tidak. Berangkat Daud. Berangkat, lihat sana. Lihat Eliab, lihat Abinadab, lihat Syama. Nah, lihat. Oh, ketemu koko-kokonya? Oke, sudah sehat-sehat semua. Dikasih barang-barangnya. Ini ada bakpao, ada apem dan sebagainya. Nah, nanti bisa anu sendiri ya. Makanan sudah dikasihkan. Nah, terus lihat Daud nih. Dia kan penasaran tuh medan perang tuh. Lihat-lihat ada apa ya, ada apa ya. Dia dengar ada Goliat nantang-nantang. Wah, dia dengar, dia nantang-nantang. Coba perhatikan ayat yang ke-25. Dia dengar nantang-nantang. Semua ayat 24 tulisannya begini, ayat 24 tertulis begini, ketika semua Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, ini yang mau saya bahas. Daud, orang yang pandai, orang yang jeli, melihat peluang. Nomor 1, Daud adalah orang yang jeli melihat peluang. Taunya dari mana? Ayat ke-25, itu kan ceritanya orang Israel lagi bingung nih. Itu ada orang tinggi gede kayak gitu. Goliat siapa yang berani? Nanti kalau ada yang berani, saya dengar nih dari raja, kosak-kusuk kan, di camp tentara kosak-kusuk. Ada raja sudah ngomong, orang yang ngalahin akan dikaruniai kekayaan yang besar, peluang nih, bisa matiin Goliat dapat kekayaan yang besar, jadi menantu raja, dibebaskan dari pajak. Coba kita berpikir sebentar. Daud nih, dari beberapa tahun yang lalu mungkin ya, kita tidak tahu berapa masanya itu, diurapi jadi raja oleh Samuel, peluang tidak ada. Sekarang dengar nih, raja itu perlu kaya, betul enggak? Kalau raja enggak kaya, dia enggak bisa mensejahterakan rakyatnya, betul enggak? Betul.
Jadi ada peluang nih untuk mendapatkan kekayaan, dikasih Raja Saul kekayaan. Nah, kalau kita lihat, kalau ada yang suka nonton film-film kerajaan ya, orang yang jadi raja biasanya itu anaknya raja, atau kalau adiknya raja berhasil mengkudeta jadi adiknya raja, atau mantunya raja juga berpeluang jadi raja. Betul enggak? Ini terbuka lebar nih peluang ini. Dapat kekayaan, jadi mantunya raja. Bisa sedikit lebih maju. Bisa sedikit cerah. Ada penggenapan janji Tuhan tentang dia menjadi raja, ada titik terang. Asal dia berani. Asal dia berani. Dia lihat nih, ada peluang. Ada peluang untuk memenuhi panggilan hidupnya menjadi raja. Dapat duit, jadi mantu raja. Lumayan, lebih maju lagi. Nah, tapi kan tidak serta-merta nih. Begitu dia tahu, langsung maju kan sulit nih. Tahu-tahu maju kan tidak bisa. Ada strategi yang diambil oleh Daud. Coba perhatikan. Ayat ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdekatnya, sudah dengar, Daud ini dengar nih, mestinya kalau dengar langsung maju aja kan, tapi enggak. Perhatikan, cerdik Daud ini. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Sengaja dia pansos, cari panggung. Sengaja dia tanya. Kan tadi informasi sudah jelas nih, dengaran di telinga. Diulang lagi sama Daud. Apa sih hadiahnya kalau orang yang berhasil mengalahkan orang Filistin itu? Yang bisa menghindarkan Israel dari malu itu loh. Apa sih hadiahnya? Lagi pula siapa? Orang Filistin itu siapa sih? Kok sampai berani-beraninya mencemooh barisan Allah yang hidup? Kalau zaman sekarang ya ngomongnya begini. Bro, kalau ada orang yang bisa ngalahin orang Filistin itu, yang menghindarkan kita nih dari malu, hadiahnya apa sih? Lagi pula, orang Filistin ku sopo? Wani-wani nantang anak Allah, wani-wani nantang pasukan Allah. Siapa dia? Terus dijawab sama rakyat sebelahnya kan, seperti yang ayat 25 tadi. Oh, dapat kekayaan, dapat jadi mantu raja gitu, terus bebas pajak. Nah, enggak sampai di situ. Pindah dia. Sekarang di sisi timur pindah ke sisi selatan. Pindah. Ayat yang ke-30. Lalu berpalinglah Daud kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi ini di sisi timur nih, ngomong gitu. Pindah ke sisi selatan. Pertanyaannya sama. Menurut saya ketika saya baca ini agak sedikit ngenyek-ngenyek gitu loh. Bisa bayangkan ya. Nanyanya tuh sambil ngece-ngece gitu loh. Dapat apa sih? Hadiahnya apa? Kita mau lawan siapa sih? Orang yang itu dah. Yang nggak bersunat itu dah. Yang berani-berani nantang pasukan Allah dah. Kita kok bisa kalah? Nggak mungkin lah. Dari sini timur, pindah ke selatan, pindah ke utara, pindah ke barat. Sampai kata-kata Daud ini didengar oleh Saul. Dalam hati Saul, arek nom sapa iki cek metesek temen gitu ya. Anak muda siapa ini? Begitu arogan, begitu sombong. Panggil. Suruh panggil. Nah, dipanggil, masuk nih ke ayat 31. Terdengarlah orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahulah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil Daud. Begitu datang, Daud tidak memberikan kesempatan Saul untuk bertanya dulu. Tapi Daud yang ngomong dulu, perhatikan ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul belum nanya,
Langsung dengan gagah berani dia ngomong, ojo wedi, tak pateni. Loh, iya Pak. Bahasa sekarang kan gitu ya. Raja langsung, ojo wedi, tak pateni. Saul lihat, siapa ini anak muda kayak gitu? Loh, ditanya sama Saul, kamu emang siapa? Jangan takut, tenang aja. Saya di Padang nih, latihannya sama singa sama beruang. Singa sama beruang cekala sama saya. Apalagi orang tidak bersunat itu. Pede. Berani ambil peluang, berani jeli melihat peluang. Daud jeli melihat peluang, berani untuk mengeksekusinya. Dia jeli lihat peluang, ada peluang besar untuk langkah dia satu langkah lebih maju lagi jadi raja, dan dia berani. Saya mau ngambil cerita kehidupan nyata. Ini kan di Daud ya. Saya ambil cerita pengalaman hidup. Saya beberapa pernah mendengar beberapa cerita. Saya suka ini ya ngomong-ngomong sama orang yang berhasil gitu ya. Saya suka, saya tanya-tanya kehidupannya. Nah, ini ada beberapa saya kumpulkan cerita, saya ceritakan di sini. Ada seorang di Surabaya, kenalan saya di Surabaya. Pada waktu dia masa mudanya pertama kali menikah, orang pertama kali menikah, lulus kuliah, dia kerja ikut orang. Satu kontraktor, kerja ikut orang, satu akuntansi, dosen akuntansi, kerja ikut orang juga. Punya anak satu, gaji mereka untuk memelihara anak, nyicil rumah nggak cukup. Pada suatu saat orang ini cerita, titik balik kehidupan saya, tonggak bersejarah yang sanggup merubah nasib saya, ketika saya berani memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya, bikin kerjaan sendiri. Oh, kapan itu? Iya, pada waktu saya kerja ikut orang, saya sudah kerja beberapa tahun, saya sudah tahu, ingat tadi yang pertama berlatih, ingat yang kedua, yang pertama tadi dia tahu panggilan hidupnya, orang ini tahu bahwa dia terpanggil, dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang kontraktor, karena dia lulusan teknik sipil di UK Petra. Dia tahu bahwa dia kontraktor, dia tahu panggilan hidupnya, dia jalani itu, dia kerja ikut orang, dan dia berlatih terus. Kerja keras, dia berlatih. Dia waktu kerja ikut orang, dia bekerja seolah-olah itu pekerjaannya dia. Sampai ada sebuah peluang ketika dia kerja ikut orang, ada peluang itu datang untuk dia coba-coba kerjain sendiri tanpa lewat kantor. Dan dia bisa melakukan itu. Dia latihan terus. Nah, pada suatu masa dia ambil keputusan kalau kerja ikut orang terus, aku tidak mungkin bisa nyukupi kehidupan keluargaku. Keluar. Kebetulan pada waktu itu ada seorang kawannya yang ngajak, wes kamu jangan terus-terusan di situ, kamu keluar, tak kasih project. Dapatlah project itu, dia keluar. Setelah dia dapat project itu, sebelumnya dia belum keluar, tetapi karena ketahuan sama bosnya dia ngambil project di luar kantor, dia dipecat. Dalam hatinya sudah ingin keluar, tapi belum sempat keluar, dipecat duluan. Kepepet kan, sudah kadung keluar. Dia ambil project itu, dia teruskan, dan dia berani tawarkan dirinya, saya punya perusahaan kontraktor, saya mau ambil project di tempat Anda. Dia ambil beberapa project. Nah, benar saja ketika dia berani ambil keputusan, jeli melihat peluang itu, pernah berlatih keras, bekerja keras. Sekarang saya lihat, saya mengikuti perjalanan orang ini ya. Dari rumahnya yang saya duluin ke rumahnya itu sempit, gitu ya. Berapa itu ya. Parkir di depan rumahnya itu aja dibel-bel oleh tetangga, mobil lewat nggak bisa. Selang beberapa tahun dia bisa beli rumah yang 2 kali lipat lebih besar. Lantai 2. Selang beberapa waktu, enggak sampai 2-3 tahun, beli lagi rumah yang lebih besar lagi. Ada kolam renangnya. Karena dia pandai lihat peluang, berani mengeksekusinya. Terus tak tanya, enggak takut tak?
Loh ya takut. Siapa bilang nggak takut? Tapi kalau saya nggak berani ambil kesempatan itu, saya bukan siapa-siapa hari ini. Bahkan kemudian dia setelah dia keluar dan dia ada secerca harapan untuk lebih berhasil gitu ya, dia suruh istrinya keluar juga dari ikut orang, buka sendiri, buka jasa konsultan pajak. Bahkan kemarin baru ketemu, sekarang dia buka lagi sebuah bisnis baru, bikin hand body. Kemarin pada waktu saya ke sana, dia sedang apa namanya, telepon-teleponan sama artis. Artis apa sih itu? Orang artis TV kayaknya beberapa kali main FTV, sedang pemotretan untuk promosi promosi produknya dia, hand body-nya dia. Kalau penasaran pengen tahu ada di Shopee, ada di Tokopedia. Nanti Japri aja tak kasih tahu nanti. Ini barangnya. Artisnya siapa sih ini namanya? Karen Nitzen. Tak tahu siapa itu, saya tidak suka nonton TV. Sampai seperti itu. Titik baliknya dia ngomong, kapan saya berhasil, ketika saya memutuskan untuk keluar, saya tahu ada peluang di bisnis kontraktor, saya memutuskan untuk keluar, dan saya berani ambil tindakan itu, jalani dengan segala resikonya, dan dia berhasil. Cerita kedua, itu tadi anak Tuhan ya, rajin ke gereja, ke Betani Nginden dia. Nah, orang kedua, nah ini dengan berat hati mungkin sedikit sedih saya katakan, yang tahu cara ini, yang tahu rumus ini, yang tahu teknik ini bukan hanya orang Kristen. Orang non-Kristen pun asal dia rajin, pandai berlatih, bekerja keras, tahu peluang, berani, dia pun bisa sukses. Contoh, saya punya kakaknya papa saya di Lombok. Ini cerita-cerita, saya dengar kesaksiannya begini. Dulu papa saya ini 11 bersaudara, dari kaum keluarga tidak mampu. Papa saya waktu itu sopir angkot. Kalau di Lombok bukan angkot namanya istilahnya dia nambang. Tapi kalau di sini terjemahan bahasa Jombangnya sopir angkot. Papa saya sopir angkot, kokonya papa saya itu tukang las. Ikut orang ngelas. Dia berlatih cukup rajin, bekerja cukup keras, memiliki keahlian, pada ikut orang, terus ngumpul-ngumpulin uang, memutuskan untuk kerja sendiri. Kongsian sama saudara-saudaranya, beberapa itu 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah. Keluar, kalau tidak 4 ya 5 orang lah, keluar, bikin usaha sendiri, bikin las. Sama karoseri mobil. Kalau di Lombok itu zaman dulu lagi usum gini, mobil Cherry dibedah, dijadikan angkutan pedesaan. Di Lombok usum itu. Waktu itu rame banget itu. Dia berani keluar, ambil proyek itu. Itu kan kerja bareng-bareng nih, orang banyak. Kerja bareng-bareng orang banyak. Nah, kokonya papa saya, salah satunya menikah, punya istri. Kebetulan istrinya ini pinter bikin jajan. Pinter bikin jajan. Suruhlah kokonya papa saya ini, istrinya, ayo kita kerja bisnis jajan aja. Oke, bikin jajan, diterima oleh pasar. Oh, jajannya enak, murah, diterima oleh pasar. Ketika diterima oleh pasar, tindakannya sangat berani, dia lihat peluang bahwa istrinya pinter bikin jajan, langsung bikin pabrik roti. Ambisius sekali, ambisius. Bikin pabrik roti yang murahan, bikin pabrik roti yang enak, murah, massal, dipasarkan di Lombok, jalan, laku. Timbul ide bikin roti yang alusan. Kalau kasaran sudah punya, bikin yang halus. Bikin halus, jalan juga.
punya 2 pabrik roti. Kemudian yang kasaran itu diberhentikan, dia jalan yang halusan aja. Nah, kokonya papa saya kalau saya manggil kan Empek ya. Paman saya panggil Empek. Dia punya sebuah kebiasaan begini. Ketika dia ke Surabaya, ke Jakarta, dia selalu sempatkan diri untuk lihat perkembangan kota itu seperti apa. Salah satunya yang saya mau ambil gini, dia lihat di Surabaya, dia kagum sama AJBS. Tahu AJBS ya? AJBS. AJBS dia kagum, dia lihat, wah kayaknya ini kalau dibawa ke Lombok keren ini. Lihat peluang. Dia ke Lombok, dia pelajari itu. Dia pelajari bagaimana cara membuat AJBS itu dipindah ke Lombok. Pelajari setahun, 2 tahun, ketika ke Surabaya lagi dia cari supplier, ke jalan ini loh, jalan Semarang itu, ada toko kawan lama. Nego di sana, dan lain sebagainya, oh kayaknya bisa ini. Dia pelajari, dia kan basicnya memang tukang ya. Dia tahu panggilan hidupnya, dia tukang. Dia montir, dia bisa ngelas, alat-alat pertukangan, dia menguasai itu semua. Balik Lombok, dia buka. Sekarang ada toko modern, toko kayak supermarket gitu, mirip AJBS di Lombok. Dia buka. Orang yang sama. Orang yang bisa tukang, orang yang punya pabrik roti, cukup sampai di situ enggak puas. Dia cari lagi peluang lagi. Ada peluang buka supermarket, dia buka supermarket. Sekarang bisnisnya AJBS itu, toko peralatan pertukangan, pabrik roti, supermarket. Bahkan sekarang supermarketnya sudah ada 3 biji di Lombok. Dari mana? Dia tahu cara baca peluang. Dan dia berani eksekusi. Uangnya dari mana? Utang bank. Nah, banyak dari kita begini. Kita itu kadang kita belum tahu talenta kita apa, kita luntang-lantung nggak jelas, nggak ngerti mau ngapain dalam hidup. Karena kita nggak tahu, kita juga nggak pernah melatih diri, mengasah skill, kadang males, ada peluang kita lihat ogah-ogahan, ayo kerja ini, ayo kerja itu, nggak berani, nanti kalau rugi gimana, nanti kalau kalah gimana. Orang seperti itu minta sesuatu hal yang baik dalam hidupnya, mimpi. Ya kita ya di sini-sini aja, ya begini-begini aja. Nggak akan berubah. Nasib hidup kita nggak akan berubah. Coba lihat polanya. Daud, dia tahu panggilan hidupnya, dia tahu urapannya, dia tahu talentanya, dia berlatih keras. Dia ada peluang, pandai dia manfaatkan peluang. Berani ambil resiko, jalankan. Saya rasa, yang saya pelajari dari Bapak Gembala, almarhum Bapak Gembala, juga hampir mirip, lihat polanya. Bapak Gembala tahu talentanya, dia tahu pengurapannya, dia tahu panggilan hidupnya. Setelah itu langsung jadi gembala? Tidak. Berlatih. Saya dengar kesaksiannya, dia sempat jadi pemain musik, gitu kan, melayani ke sana kemari. Ketika ada peluang, ayo buka persekutuan doa di Jombang, dia ambil. Berani. Dari pelayan keliling, main musik kemana-mana, berani ambil resiko pindah ke Jombang. Ambil resiko loh pindah ke Jombang. Coba tanya Bu Gembala. Beresiko enggak ke Jombang itu? Beresiko. Dia tinggalkan anaknya 2 di Surabaya, bawa 2 anaknya ke Jombang. Penuh resiko. Kalau ke Jombang nggak berhasil bagaimana? Pasti ada begitu. Tapi dia tahu urapannya dia tahu panggilan hidupnya dia, dan dia tahu itu dari Tuhan. Ambil. Kalau waktu itu Bapak Gembala bilang terlalu beresiko lah pindah Jombang, Surabaya aja lah, ambil yang pasti-pasti aja lah. Saya yakin tidak ada Betani Jombang hari ini. Yakin itu. Sekarang pilihan di tangan kita.
Hanya kita yang mampu merubah nasib hidup kita. Ya cuma kita, tidak ada orang lain. Mau enggak kita merubah hidup kita? Mau enggak? Tetap berdiam diri? Ada orang tahu panggilan hidupnya, ada orang, misal contoh paling gampang itu kan main musik gitu ya. Dia tahu talentanya main musik, tapi berlatih ogah-ogahan, males, ya nggak jadi apa-apa. Tahun ini tahun pandemi, 2 tahun ini bahkan hampir 3 tahun kan pandemi kan ya. Kalau kita lihat bisnis yang paling menurut saya nih ya, yang paling terpukul adalah bisnis hiburan. Ya orang sekarang bingung nggak cari hiburan ya. Main band gitu kan susah kan. Terus kawinan juga nggak ada gitu ya. Bisnis hiburan paling terpukul menurut saya. Tapi saya lihat ada orang-orang yang pandai melihat peluang dan memanfaatkan. Salah satunya adalah Franky Kuncoro. Panggilan khotbah keliling kan berkurang nih, nggak ada. Panggilan konser-konser juga nggak ada toh, nggak ada. Saya lihat dia pandai sekali cari peluang. Dia buka, dia ajak orang-orang untuk doa pagi bersama-sama di waktu Indonesia Menyembah acaranya dia di aplikasi GoPlay. Nomor satu, dia bisa tetap berlatih diri, mengasah kemampuannya untuk bernyanyi sambil menciptakan lagu. Ya kan, tiap pagi kan dia nyanyi, nyembah, sambil menciptakan lagu-lagu baru, ya di situ tempatnya. Kedua, saya melihat ada yang menarik di aplikasi GoPlay itu. Apa? Gini, ketika saya ikut ya, itu kan jam 5 pagi, setiap pagi, Senin sampai Jumat gitu ya. Setelah doa pagi Betani, jam 5, aplikasi GoPlay, Indonesia Menyembah. Dia ada grupnya, dia sapa juga dengan sopan, terus ada yang menarik. Saya penasaran, ada tombol kado. Tombol kado ini buat apa sih tak pikir ya. Tak pencet, keluar 2.000, 3.000, 50.000. Oh ternyata buat nyawer. Bisa nyawer juga ini aplikasi ya. Iseng saya pencet, saya kirim 5.000 rupiah, masuk sana. Loh, ya kita enggak bisa, saya tidak menghakimi dia mau cari duit dan lain sebagainya ya. Dia hanya buka platform di sana, dia melayani dengan tulus, dia berlatih di sana, tapi ada orang-orang yang tergerak dan tidak tahu nomor rekeningnya, gitu ya. Kan kadang ada orang tergerak ya, oh aku pengen nabur dong, kasihan orang ini juga masa-masa kekeringan gitu, tapi nggak tahu nomor rekening kan sungkan kan kalau tanya nomor rekening. Pencet aja tuh GoPlay. Uang nyampe ke sana. Dari 2.000 rupiah sampai 500.000 rupiah mau kirim bisa. Langkah cerdas, peluang baru. Siapa bilang kita tidak ada peluang? Ada peluang. Kalau kita mau berusaha, kita mau kerja keras, pasti ada peluang. Tapi celakanya begini, peluang tidak pernah datang 2 kali. Begitu lolos, habis kita. Siapa contohnya? Coba kita belajar dari Simpson. Kalau saya pelajari Simpson, kisah hidup Simpson tuh ya, dia adalah orang yang sejak masa di kandungan berpeluang jadi orang besar melebihi Daud, kalau saya ngomong. Daud itu kan terkenalnya gara-gara dia menang, enggak pernah kalah perang kan, selalu menang perang kan. Bayangkan siapa orang yang bisa kalahkan Simpson. Daud mungkin tidak pernah bisa, kalau adu jotos nih ya, 1 lawan 1, nggak mungkin menang. Kekuatannya kayak gitu, dia satu-satunya orang di Alkitab menurut saya paling berpeluang jadi raja paling besar sepanjang sejarah. Dia mau taklukin dari ujung timur sampai ujung barat bisa menurut saya. Orang kalau dia perang gitu ya, yang lainnya sudah kamu tidur aja, tak habisin semua orang Filistin, bisa. Tapi apa yang dilakukan? Main-main. Seumur hidupnya dia buang waktunya untuk main-main. Main cewek, main judi, main tebak-tebakan, enggak pernah serius
menanggapi panggilan hidupnya. Sampai pada suatu masa, dia ngomong, pada waktu matanya dicungkil, dia menyesal. Peluang nggak datang 2 kali. Tuhan tidak tumbuhkan lagi matanya. Sudah, kamu selesai. You are done. Finish. Kehidupanmu bertobat, ya, aku terima kamu kalau kamu bertobat. Berikan aku satu kesempatan terakhir untuk bertobat, ya. Terus dia peluk itu pilar, dia bunuh orang Filistin, dan tragisnya menurut saya paling tragis, yang dibunuh hari itu lebih banyak dari seumur hidupnya dia bunuh orang Filistin. Tragis sekali. Berarti selama hidupnya dia main-main sekali. Sekarang bagaimana dengan kita? Masih ada waktu. Selama pintu kesempatan itu belum ditutup, masih ada waktu kita untuk cari peluang. Masih ada waktu kita untuk cari kesempatan. Masih ada waktu kita untuk berani mengeksekusinya. Minimal kalau peluang itu belum datang, masih ada waktu kita untuk berlatih. Jaga-jaga diri, berlatih sedemikian rupa, sehingga pada waktu peluang itu datang, kita tinggal ambil. Bayangkan, andai kata Daud itu tidak pernah berlatih pukul-pukulan sama beruang sama singa, ketika Goliat itu datang, peluang itu datang, berani tidak dia tantang? Tidak berani. Tidak berani. Dia berani karena apa? Dia tahu Tuhan sertai dia. Ya, dia tahu. Tapi dia juga tahu. Singa beruang gampang. Apalagi dia. Sekarang pilihan di tangan kita. Bagaimana cara kita mengeksekusinya, terserah pada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Aan. Ya, terima kasih Pak Ivan atas firman-Nya ya, tentang namanya merubah sejarah hidup ya, saudara. Sejarah orang tuh punya sejarah hidup masing-masing. Tapi saya simak dari pembacaan kita, tidak ada tindakan atau tidak ada namanya eksekusi, tidak akan ada namanya perubahan, saudara. Nah, nanti di sesi kedua, kebetulan saya buka, karena saya itu berpikir ya hari-hari ini supaya kita ini, keinginan saya saudara, juga doa saya, kita jadi orang jangan yang biasa-biasa, tetapi jadilah orang yang luar biasa saudara. Kenapa saya bilang kita ini harus luar biasa? Karena saya lihat kesaksian Pak Ivan itu memang orang beranggapan dia punya namanya background atau namanya engkong itu katanya sugih atau kaya saudara. Tetapi sempat dia memberi kesaksian pada waktu dia usaha mie itu kolab loh saudara. Minus saudara. Bayar listrik aja nggak bisa. Tetapi hari ini saya lihat satu perkara dasar yang Tuhan berikan, yang Tuhan ubah dalam hidupnya itu menjadi luar biasa. Yang selama ini saya juga kerja sama dia, itu tali itu saudara terus terang, walaupun harganya mahal, laku saudara. Saudara tahu tahun ini saja dia itu naiknya 20% saudara. Harga 12.000 sekarang 14.400, itu diserbu orang saudara. Sampai saya ini heran, maksudnya apa? Herannya bagaimana saudara? Orang di tengah kondisi begini membutuhkan makanan tapi tali makin laris ya saudara. Mungkin orang itu makan tali atau dia itu bingung cari tali untuk mengakhiri hidupnya. Saya juga nggak ngerti saudara. Tapi walaupun namanya tali itu mahal, tapi tetap dibeli orang saudara. Nah ini kan menjadi satu pertanyaan saudara. Di mana orang pada bingung cari usaha dan lain sebagainya. Dia makin lama makin naik loh saudara. Nah nanti kita akan sambung di sesi yang kedua. Apa sih sebenarnya rahasianya saudara? Bagaimana Pak Ivan ini ibaratnya dari mie bisa berubah jadi tali saudara. Padahal bentuknya hampir-hampir sama saudara. Betul nggak saudara? Mie dan tali kan hampir sama. Kalau mie itu direbus jadinya kan hampir-hampir kayak tali gitu saudara.
melungker. Nah ini pun tali yang dia buat saudara. Nah itu temukan jawabannya nanti di sesi yang kedua. Kita akan sharing, kita akan bedah bagaimana Pak Ivan ini memberikan satu edukasi dalam setiap kehidupan kita supaya mindset kita ini berkembang saudara. Saya itu kenapa belajar dari dia, juga belajar dari teman-temannya supaya mindset saya itu enggak dalam namanya kotak kecil saja tetapi kotak yang besar, Saudara. Karena di setiap kita itu punya talenta, punya namanya talenta yang terpendam, bakat yang luar biasa. Kalau kita nih enggak mau asah, Saudara, kita enggak mau cari namanya informasi, enggak mau cari belajar dengan orang yang berpengalaman, kita akan ketinggalan, Saudara. Hari ini saya pun sukses bukan karena saya itu karena hebat ya, enggak, karena saya ini mau belajar, juga ada namanya satu namanya berani eksekusi saudara, berani berjuang. Walaupun tidak ada modal, tapi Tuhan itu bisa namanya memberi modal saudara, amin. Ya temukan jawabannya di sesi yang kedua. Ya saya serahkan kepada Ibu Ngebala untuk bisa mungkin menambahkan atau menutup untuk doa FA malam hari ini. Silakan. Puji Tuhan. Hidup ini kesempatan. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa, semua hikmat itu datangnya dari Tuhan. Jadi carilah Tuhan selama Ia dapat ditemui. Carilah perkenanannya selama Dia menyayangi kita. Bagaimana kita bisa menyayangi Dia? Ya hidup dekat sama Tuhan. Karena orang yang dekat kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, diberkati. Salah satu kuncinya adalah Tuhan. Daud kenapa berhasil? Karena dia sukanya bawa kecapi, nyanyi, memuji Tuhan. Meskipun dia diasingkan di padang gurun. Bukan di padang gurun, maksudnya diasingkan dari keluarganya, kakak-kakaknya. Tuhan tetap mencari untuk dia diurapi. Kalau kita mencari Tuhan, sampai dikatakan carilah kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya ditambahkannya. Itu kuncinya. Yang membuat kita kaya, yang membuat kita miskin, yang mengangkat kita itu siapa? Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Ini puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita doa berkat. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Allah. Hikmat Allah. Perkenanan Allah terjadi dalam hidup kami. Kau yang membuka jalan. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan selalu buka jalan buat kita. Yang percaya kita sudah diurapi Allah, disayang Allah,
dicintai Allah. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ayo yel.